Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang bertugas sebagai presentator pada pagi hari ini akan menjelaskan suatu materi tentang strategi pembelajaran tematik akidah akhlak. Untuk yang pertama kali, perkenalkan, saya Alwi Firdausyah akan menjelaskan lebih dahulu tentang pengertian strategi pembelajaran tematik akidah akhlak. Dalam kegiatan pembelajaran itu terdapat beberapa istilah tentang cara mengajar seperti model, strategi, pendekatan, dan metode. Adapun untuk pengertian strategi pembelajaran itu sendiri, RAM 5H itu mendefinisikan sebagai kemampuan mengatur langkah-langkah dan menata semua potensi yang ada agar suatu rancangan pembelajaran itu yang disusun akan bermanfaat seoptimal mungkin sehingga suatu kegiatan pembelajaran akan tercapai sasarannya. Adapun untuk pembelajaran tematik itu sendiri adalah pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa pelajaran atau bahkan lintas rumpun mata pelajaran yang diikat dalam suatu tema-tema tertentu. Dalam pembelajaran ini itu melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Lebih lanjut, dalam pembelajaran tematik ini siswa harus aktif terlibat dalam pembelajaran dan pemberdayaan untuk memecahkan masalah sehingga dapat menumbuhkan kreativitas serta kemampuan kecerdasan mereka dalam menanggulangi suatu masalah. Untuk strategi pembelajaran tematik akidah akhlak itu adalah suatu metode yang sadar dan terencana dalam menyiapkan dan memberi pengalaman belajar peserta didik dengan cara menggunakan tema-tema yang dekat dalam kehidupan keseharian siswa itu sendiri. Di sini tema yang digunakan adalah sebagai suatu penyatu dari beberapa mata pelajaran sehingga tergabung dan membentuk suatu kesatuan tema dalam mata pembelajaran akidah akhlak yang baik dalam rangka untuk memahami, menghayati, mengimani Allah dan merealisasikannya dalam bentuk perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk pengertian dari strategi pembelajaran tematik akidah akhlak. Untuk materi yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan strategi pembelajaran tematik akidah akhlak. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran tematik akidah akhlak, yaitu yang pertama, agar peserta didik mudah memutuskan perhatian pada suatu tema tertentu karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Kedua, agar peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi dasar antara aspek dalam satu tema. Ketiga, agar pemahaman peserta didik dapat dikembangkan lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, agar kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik karena pengaitan aspek atau topik dengan pengalaman pribadi atau situasi nyata yang diikat dalam tema tertentu. Yang kelima, untuk menghemat waktu karena tidak terjadi pengulangan dan tumpang tindih materi. Yang terakhir, dengan adanya pemanduan antara aspek atau pokok bahasan, maka penguasaan materi atau konsep akan semakin baik dan meningkat. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu fungsi strategi pembelajaran akidah akhlak. Seperti dijelaskan di atas bahwa strategi pembelajaran tematik akidah akhlak adalah suatu metode pembelajaran yang tersusun secara sadar, sistematis, dan terencana yang menggunakan sebuah tema dan mengaitkan materi yang diajarkan dalam menyiapkan dan memberi pengalaman belajar peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganalisisnya dalam perilaku akhlak mulia dan kehidupan sehari-hari. Maka strategi pembelajaran akidah akhlak ini memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif, yaitu strategi pembelajaran aktif berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan strategi pembelajaran psikomotorik atau keterampilan. Efektif berhubungan dengan nilai
yang sulit diukur. Oleh karena itu menyangkut kesadaran seseorang yang menyangkut dalam diri mereka sendiri. Yang kedua, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Bahwa pembelajaran dapat memberikan hasil belajar seimbang antara aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif. Karena dalam pembelajaran sering terjadi di mana siswa hanya mendengarkan dan menghafalkan informasi yang disajikan oleh seorang pengajar, sehingga siswa hanya memperoleh kemampuan intelektualnya saja. Yang ketiga yaitu pengembangan karakteristik siswa. Ini adalah strategi yang terakhir, yaitu melalui strategi pembelajaran yang tepat, maka dapat memberikan kontribusi dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk semakin aktif dalam mempraktikkan akhlakul karimah dan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dan dari mata pelajaran akidah akhlak tersebut. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang didasari pada anggapan bahwa untuk pembelajaran dapat dipayungkan pada ilmu mata pelajaran. Pembelajaran seperti perkosaan, strategi pembelajaran ini memerlukan 3 tahap, yaitu yang pertama tahap permulaan atau pra-instruksional, yang kedua tahap pengajaran atau instruksional, dan tahap penilaian dan tindak lanjut. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia memulai kegiatan pembelajaran. Jadi ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru atau peserta didik pada tahapan pra-instruksional ini atau tahap permulaan. Jadi yang pertama yaitu guru menanyakan kehadiran peserta didik dan mencatat siapa yang tidak hadir. Nah, jadi seperti biasa guru menanyakan kehadiran peserta didik. Nah, yang kedua bertanya kepada peserta didik sampai di mana pembahasan pembelajaran sebelumnya dengan
tujuan menguji, mengecek kembali kegiatannya terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya. Biasanya guru untuk mengecek keingatan peserta didik saat pembelajaran yang lalu. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui sampai di mana pemahaman materi yang telah diberikan. Nah, jadi selanjutnya guru itu bertanya kepada peserta didik apakah ada kesulitan atau bagian mana yang belum dipahami peserta didik pada saat pelajaran yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, jadi setelah guru menanyakan apakah peserta didik itu paham, nah kemudian selanjutnya peserta didik menanyakan bagian mana yang belum dipahami dan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan diajukan oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara singkat tetapi mencakup semua aspek yang telah dibahas sebelumnya. Jadi hal ini dilakukan sebagai dasar bagi pelajaran yang akan dibahas dari berikutnya dan sebagai usaha dalam menciptakan kondisi belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu tahap instruksional. Tahap instruksional adalah tahap pengajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Jadi kegiatannya yaitu yang pertama menjelaskan tujuan pengajaran yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang diambil dari buku sumber yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, membahas pokok materi yang telah dituliskan. Yang keempat, pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh konkret. Dan yang kelima, penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi. Dan yang keenam, menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok. Tahap yang terakhir yaitu tahap penilaian dan tindak lanjut. Tahap penilaian dan tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap instruksional. Di antara tahap-tahap ini ada kegiatan yang dilakukan yaitu mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai semua pokok materi yang telah dibahas pada tahapan instruksional. Yang kedua, apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh peserta didik 70%, maka guru harus mengulang kembali materi yang belum dikuasai peserta didik. Dan yang ketiga, untuk memperkaya pengetahuan peserta didik, guru dapat memberikan pekerjaan rumah yang hubungannya dengan pokok materi yang telah dibahas. Seperti biasa, guru memberikan pekerjaan rumah untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Dan yang keempat, mengakhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahu pokok materi yang akan dipelajari pada pelajaran berikutnya.